kita berpandang seperti itulah. Itu kan nggak dari mahasiswa. Seharusnya menjadi aparat kepolisian nggak bisa berpandang bahwa ini ulah dari mahasiswa, nggak bisa. Mahasiswa. Karena melihat dengan kondisi kemarin, mungkin masyarakat itu banyak yang memang tidak percaya dengan adanya perwakilan rakyat. Nah, di situ bilang bahwa artinya Kapolres ini jangan sampai ikut untuk aksi kan gitu. Takutnya nanti ada yang kita tidak inginkan gitu. Penembakan seperti itu. Maju masuk dalam satu lingkup kantor saja pun gitu ya. Nah, itu menjadi sorotan kita untuk apa ya? Seharusnya menjadi pokok utama bahwa menjadi aparat ini kan menjadi keamanan kita, Bang. Bukan menjadi untuk musuh kita. Kalau sampai kita dibungkam seperti itu kan, ya apa gunanya negara ini kalau negara ini disebut negara demokrasi? Sedangkan kita mau mensuarakan aspirasi rakyat saja harus dibungkam dengan cara ditekan, pengancaman, nanti akan ditembak. Kan bagi saya bukan negara demokrasi. Salam sehat pemirsa Dendum.id. Kali ini saya kedatangan tamu. Tamu ini salah satu anak muda juga, seorang mahasiswa. Dia ini memiliki peran untuk ambil alih suatu negara. Ambil alih suatu negara. Maksudnya untuk pembangunan demokrasi negara Indonesia. Siapakah dia? Mas Thohir. Mas Thohir, selamat sore ini Mas Thohir. Selamat sore, Bang. Mas Thohir, dari mana asalnya Mas Thohir ini? Saya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Blora. Bisa sampai di Mojokerto ini bagaimana ceritanya? Ya dulunya kan saya habis SMA di Jawa Tengah itu kan kerja 1 tahun di Sidoarjo. Cuma pas waktu tahun 2019 itu kan zaman-zamannya COVID. Jadi pas waktu kerja di pabrik nggak bisa pulang gitu kan. Jadi saya memilih untuk kuliah agar bisa bertemu dengan orang tua. Gitu. Loh, berarti justru COVID itu sampai kuliah? Iya. Awalnya kerja? Awalnya kerja. Hebat. Pemirsa, orang COVID biasanya nganggur di rumah, di PHK. Ini tambah kuliah, pengeluaran. Terus Mas, sampai di Mojokerto ini saya dengar-dengar Mas Thohir ini ikut GMNI ya? Iya, ikut di kampusnya. Kampusnya di mana Mas? Di UNIM, Universitas Islam Majapahit. Ikut GMNI? Iya. Apa sih GMNI itu Mas, sebenarnya Mas? GMNI adalah gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang memang berdasarkan keinginan dari apa yang menjadi tolak ukur untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi kita nggak berpihak dari partai manapun. Artinya meskipun kan kadang juga sih Bang, banyak yang juga bilang bahwa oh ini adalah sisi lain dari PDI kan gitu. Tapi nggak bisa dibilang kayak gitu. Lahirnya dulu kan kalau kita lihat dari sejarah kan duluan dari GMNI daripada PDI kan. Betul, betul. Setahu saya ini pemirsa, kalau GMNI ini dia ideologinya Pak Karno ya? Iya, itu Pak Karno. Ideologi Marxisme ya Mas ya? Itu yang masih dipegang sama GMNI. Karena dulu saya waktu kuliah itu memang terkenal GMNI yang awalnya dulu ada 3 ya Mas ya? Ada tiga. Sampai ada yang gerakan mahasiswa Demokrat Indonesia itu ya. Cuman akhirnya melebar jadi satu GMNI ini. Terus sejarahnya Mas. Iya. Sejarahnya GMNI itu sebenarnya kan sudah lama sekali ya Mas. Sudah lama. Itu sampai tahu sejarahnya semua Mas? Alhamdulillah sedikit tahu. Coba ceritakan Mas, biar pemirsa Dendum.id ini kan penasaran apa sih GMNI ini? Kok bisa disebut saya partai kadang gitu ya, atau sisi lainnya PDI? Padahal sebenarnya enggak ya? Enggak ya. Coba Mas jelaskan Mas. Kan dulunya ada gerakan mahasiswa itu kan ada 3 kalau nggak salah, itu ada di Yogyakarta gerakan mahasiswa Marhen yang ada di Yogyakarta, yang kedua ada gerakan mahasiswa Marhenis yang ada di Surabaya, dan ketiga ada gerakan mahasiswa Demokrat di Jakarta. Ketika itu dari ketua gerakan yang ada di gerakan mahasiswa Demokrat ini mengusulkan bahwa untuk peleburan, artinya dari 3 organisasi ini kan satu ideologi yaitu Marxisme.
yang memang menganut dari ajaran Soekarno. Ya. Habis itu ketemu kan di tahun 1953 itu. Nah, disepakatilah sama ketua-ketua gerakan. Akhirnya peleburan di Surabaya itu di tahun 54. Siap. Artinya GMN ini hanya beranggotakan mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi kaum intelek. Iya, nggak bisa karena di ADRT sendiri juga harus mahasiswa. Harus mahasiswa. Harus mahasiswa. Karena memang kan sesuai judul pemirsa ini kan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya. Iya. Gini Mas, kita ngomong mahasiswa ini kan sumbangsinya ke negara ini kan sangat banyak, terutama di negara demokrasi sekarang ini kan. Iya. Kemarin ini kan sempat masih panas, ini masih hangat ini Mas. Masih hangat. Demonstrasi kemarin Mas. Itu kan perannya mahasiswa sangat banyak itu Mas. Iya. Sama termasuk ikut andil kemarin Mas di demonstrasi itu. Coba ceritakan dulu Mas. Maksudnya apa ya pandangan GMNI, organisasi sampean sebagai ketua GMNI Mojokerto Raya. Itu bagaimana sih pandangannya terhadap demonstrasi yang kemarin ramai ini Mas? Ya kalau melihat dengan situasi kemarin tuh ya Bang ya, dengan kondisi yang memang sudah membara di tingkatan kalangan masyarakat, sehingga kemarin harusnya sebagai jadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat sendiri kan melihat dengan situasi kayak gitu, dengan kondisi masyarakat sudah ada demo di tingkatan bawah, tapi mereka ada rapat tambah dengan kenaikan dari tunjangan dari DPR sendiri. Iya, gaji DPR. Apalagi dengan sosial media yang sudah bergejolak dengan keadaan yang memang sudah ramai itu kan ada beberapa DPR yang berjoget-joget itu kan. Yang akhirnya menjadi tambahan kemarahan dari masyarakat sendiri dan kaum-kaum mahasiswa. Ketambah lagi dengan isu yang pas waktu di kematian dari Afan sendiri itu kan. Itu tambah gitu membara, semakin membara itu. Dan menjadi gejolak pertama seorang mahasiswa dan rakyat ojol juga di situ, sehingga hal itu menjadi ketimpangan. Artinya sendiri kan seharusnya jadi seorang perwakilan rakyat sendiri kan harus melihat dengan kondisi di bawah. Dengan kondisi kayak gitu nggak haruslah bilang-bilang seperti itu, atau lagi yang bilang siapa kemarin DPR yang bilang tolol gitu kan. Oh iya SS gitu. itu ya. SS itu. Itu sebenarnya nggak boleh Bang. Dan kayak gitu. Jadi kemarahan juga Mas. Iya. Jadi yang melatar belakangi untuk mahasiswa demo ini sebenarnya apa? Maaf, ini kan ini masih kabar burung ya. Katanya ada yang menunggangi, ya kan? Sebenarnya yang melatar belakangi mahasiswa ini apa? Yang melatar belakangi. Apa ada yang ngontrol semua? Sebenarnya ya Mas. Jujur aja nggak apa-apa kita ya. Tentu Mas Adi, kita harus jujur. Jadi kalau memang benar kita katakan benar, salah harus katakan salah. Coba Mas. Nggak ada Bang, dari pandangan saya sendiri pun dari kawan-kawan ini nggak ada yang menunggangi. Artinya ini etikat kita sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, terus sebagai kontrol sosial kan gitu Bang. Jadi pokok pertama kita seharusnya kalau memang dipakai dengan adanya menunggangi ya kita nggak bisa dikatakan seperti itu. Misal pun kalau dikatakan menunggangi, apa yang menjadikan output terbesar untuk kita kan nggak mungkin Bang. Karena sorotan-sorotan masyarakat itu kan yang pasti mahasiswa. Terus pandangan dari pemerintah kemarin memang penyebabnya di mahasiswa. Kalau melihat dengan kondisi yang kemarin, memang itu real dari mahasiswa dan aspirasi masyarakat juga. Nggak bisa dibilang dengan adanya ini ulah dari mahasiswa, nggak bisa. Karena memang dalam posisi kemarin itu, contoh di kasus di Kediri juga kemarin tuh, banyak kan mahasiswa itu kan mengadakan aksi damai. Cuma kan sehabis aksi damai mereka pulang. Sehabis itu ada orang-orang memang bawa alat-alat untuk menghancurkan sesuatu yang di museum juga, itu kan banyak di situ. Kita berpandang seperti itulah. Itu kan nggak dari mahasiswa. Seharusnya menjadi aparat kepolisian nggak bisa berpandang bahwa ini ulah dari mahasiswa. Siap. Kalau saya bisa katakan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Terus kemudian gini Mas, kadang sampean bisa mengatakan seperti itu ya. Iya. Cuman kan banyak kabar di luar sana bahwasanya aksi seperti itu kan awal mulanya dari mahasiswa, ya kan? Iya. Kenapa sebenarnya aksi damai yang awalnya judulnya ini aksi damai, tiba-tiba berakhir itu kenapa? Kenapa Mas? Ya ini kan sampean sebagai ketua GMNI di mana ini perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana, yang mungkin mahasiswa ada yang menyaksikan siaran ini nih.
Coba, Iya, kenapa dari aksi damai tiba-tiba jadi ricu itu kenapa sebenarnya, Mas? sebenarnya kalau kericuan itu nggak dari mahasiswa juga sih bang. Itu dari orang-orang memang sudah nggak apa ya, nggak melihat dengan adanya kondisi pemerintahan hari ini, mereka itu nggak bisa dengan keadaan pemerintah yang memang sangat tidak pro dengan rakyat kan gitu. Apalagi dengan tupoksi dengan masyarakat yang seperti ini, terhadap apa yang menjadi konsekuensi dari pemerintahan harusnya menjadi tanggung jawab mereka. Artinya dari pemerintahan ini kan sudah dibayar juga dari kalangan masyarakat kan butuh apa bukti dari Bukti dari apa yang kerja ya mereka. kerja mereka, harusnya kan seperti itu. Terus juga untuk masalah kericuan itu kan menjadi pandangan terbesar untuk kita. Sampai sekarang kan menjadi ambigu ketika kita membicarakan terkait adanya kericuan. Sebenarnya kan tugas keamanan aparat dan juga melihat dengan kondisi lapangan seperti apa. Makanya kemarin di Mojokerto sendiri itu kan sudah melakukan untuk eh, memakai baju seperti apa, seperti apa. Ya. Tapi kan memang dengan kondisi hari ini kan nggak bisa kita langsung terjun dengan memakai seperti itu karena ya kita takut bang sebenarnya itu di mahasiswa untuk melakukan aksi demo itu. Iya, Karena kalau saya pribadi sih nggak apa-apa, cuma kalau di tingkatan di bawah ini kan sangat sulit. Adik-adik yang di bawah ini iya. kan Masih kalau ada darah apa-apanya, panas itu, masih iya, masih ibaratnya dia masih membara ya, Mas ya. iya. Emosinya nggak terkontrol gitu ya. Apalagi kan banyak yang kurang tahu kan gitu Iya, mengenai demo kan gitu. iya. Ya artinya kemarin kericuannya awalnya aksi damai Iya, itu berawal dari memang sudah geram ya masyarakat, Mas ya. iya, Termasuk geram. mahasiswa juga ya. Hmm. Terus kemudian ini pendapat GMN ini sama sebagai ketua GMN ini atau perwakilan mahasiswa-mahasiswa ini. Bagaimana pandangan GMNI terkait penjaraan yang terjadi kemarin? Kan banyak loh Mas penjaraan itu Mas ya. Iya, banyak. Iya kan? Nah, Banyak itu penjaraan yang terjadi itu pandangannya GMNI bagaimana sih? Apakah itu sesuai dengan apa? Bagian dari gerakan mahasiswa? bukan, bukan, Ini, bukan itu, Pak. coba jelaskan. Karena kan mahasiswa bagian dari pendemo Mas waktu itu. Iya, Pengen mensuarakan aspirasinya mereka gitu iya. kan. Coba, apakah itu bagian juga dari ini gerakan mahasiswa, Mas? Dari zaman dulu, Bang, dari sejarah-sejarah mahasiswa tuh nggak pernah yang bilang dikatakan dengan penjara itu nggak pernah. Kita mulai dari sejarah itu seperti yang paling mentok kan ini, bakar ban kan seperti itu. Ya. Oh, penjara nggak bisa. No. Karena melihat dengan kondisi kemarin, mungkin masyarakat itu banyak yang memang tidak percaya dengan adanya perwakilan rakyat. Sehingga kemarin melihat dengan adanya kondisi yang memang ada beberapa DPR yang sangat menyudutkan masyarakat, itu kan menjadi problematik sendiri. Akhirnya beberapa oknum terus juga ada hari ini kan melihat dengan pemerintahan di presiden sendiri pun tidak pro dengan partai contohnya seperti itu. Nah dari beberapa partai ini kan menjadi keirian sendiri. Ya. Gimana gimana para presiden ini bisa melebur dengan partai yang sini sehingga saya didirikan kan gitu. Harusnya kan nggak bisa seperti itu. Ya. Akhirnya menjadi problematik di parlemen di atas sehingga menjadi kecenderungan bahwa oh aku harus ini seperti presiden kok nggak pro dengan partai saya kan gitu. Ya. Dan Gini, Mas. sepertinya gitu. Ini Akhirnya ada ngomong oknumnya sendiri. ya, ngomong soal partai. Ya, GMN ini kan termasuk apa ya? Organisasi ya, Mas ya. ya. Non kepartaian, Non partai non independen. partaian. Tapi ada kabar bahwasanya demo kemarin ini banyak yang menunggang atau ada yang menunggang. Bener nggak itu sebenarnya? Ini Ada, Pak. saya ulang lagi yang awal Iya. tadi Mas. Ada nggak kira-kira sebenarnya Mas? Ini kita ngomong jujur aja nggak apa-apa. Ada nggak yang menunggang? Nggak ada bang. Dari kami sendiri, saya berani tanggung jawab ketika ada yang menunggangi dan juga berjanji juga nggak ada yang menanggung. Itu dari GMNI. Dari Kemen Itu dari GMNI. nih. Tapi kalau yang lain Wah itu kurang tahu bang. Kurang Karena tahu. memang kondisi kemarin pas waktu melihat adanya kemarakan aksi demo itu kan di tanggal 28. ya, Tanggal 28 malam kita konsultasi tuh bang. padahal kan jadwalnya tanggal 3 ya harusnya. Tanggal 1. Oh, tanggal 1 ya, tanggal 1. Tanggal Harusnya. 1. Jadi maju itu ya. Maju konsultasi. Nah, habis konsultasi itu memang ada beberapa organisasi tidak bisa ikut konsultasi. Nah, pas waktu itu ada GMNI, HMI, SEMI sama Aliansi BEM di situ. Yang lain nggak ikut. Satu Jawa Timur.
Enggak satu Mojokerto Oh, sendiri. Mojokerto kemarin konsolidasinya satu Mojokerto. Satu Mojokerto untuk aksi di tanggal 1. Mojokerto Raya ya, kota kabupaten. Mojokerto. Iya. Hasil konsolidasi kita share di grup Cipayung itu ada bang, grup Cipayung itu sama organisasi lain masyarakat juga. Nah Sabtunya infonya itu saya kan dikasih tahu sama orang bahwa hasil konsolidasi kamu masuk di Polres sudah. Sudah masuk Terus di Polres. ada organisasi yang mengatakan bahwa ini atas nama Cipayung tapi tanda tangan satu organisasi. Itu yang saya tidak suka. Ketika kita dibilang agen of change dan idealis yang kuat, tapi dia malah menjual dengan Jadi apa ternyata yang ada sembunyi. iya di situ. Padahal itu gerakannya untuk demokrasi sebenarnya. Dan saya kecewa, makanya pada waktu tanggal 3 itu kan saya melakukan audiensi sendiri itu. Ya karena apa, dengan isu yang kayak gitu, apalagi di hari Minggu kemarin pas waktu sebelum adanya aksi tanggal 1 itu kan sudah nama baiknya mahasiswa kan sudah jelek Iya. artinya bang. Betul. Yang sudah di ibaratnya ngopi sama bupati sama aparat itu kan jadi nggak enak juga kita. Akhirnya kita harus audiensi gimana aspirasi masyarakat ini bisa kita luapkan dan tuntutan ini bisa kita aspirasi kepada DPR dan lain-lainnya. Ya. Naik kemarin bang, alhamdulillah sudah naik di RI sekarang. Alhamdulillah. Terus gini mas, itu kan termasuk indikasi memperkeruh suasana ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira apa indikator yang untuk mereka membuat macam sembunyi memperkeruh suasana itu? Ada lagi nggak mas? Kalau setahu saya sih sebenarnya itu aja sih bang. Tapi kemarin pas waktu sebelumnya ada audiensi itu memang ya ditelepon sama orang-orang DPR itu kan bilangnya suruh ditunda dulu gitu. Ya saya tidak bisa bilang berkata bahwa saya harus iya, tidak. Saya berkata bahwa Mbak ini teman-teman sudah siap. Ini dengan idealis yang kuat, kita tidak bisa mengatakan untuk kita harus ditunda karena memang ini aspirasi masyarakat dan kita sudah semangat untuk hal itu gitu. Mas, ini kan terkait demo ya mas. Iya. Demo sebenarnya kan itu sampean sebagai perwakilan bahwasanya masyarakat itu ingin menyampaikan aspirasi. Iya. Tetapi melalui mahasiswa, ya kan? Mahasiswa. Kalau masyarakat awam ini mas, Iya. ngomong masalah demo ini kan mereka hanya sekedar bakar ban, Iya. koar-koar kan gitu. Nah, mahasiswa melalui GMNI, bagaimana mereka ini bisa menjaga garda moral, etika moral mereka sebagai mahasiswa atau intelek, ya kan? Iya. Bukan hanya sebagai garda jalanan. Bagaimana cara mereka menjaga itu melalui demo yang bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya menyampaikan aspirasi kan ini bisa disampaikan beberapa hal ya bang, termasuk kita lewat sosial media, terus kita bisa lewat dengan adanya audiensi. Yang terakhir mungkin kalau di mahasiswa kan perlawanan terakhir kan Ya. di demo itu bang. Ya. Akhirnya di situ. Tapi memang seharusnya memang ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, termasuk audiensi dan juga pakai sosial media. Tapi kan hal itu kan menjadi pertimbangan kita. Kalau memang sebagai agen perubahan ini kan tidak melakukan sesuatu kan takutnya nanti pandangan masyarakat juga kan apa ya, mahasiswa ini kan nggak berani apa-apa kan gitu. Ya makanya teman-teman mahasiswa kemarin melakukan aksi ya karena memang hal itu. Takutnya nanti ada pandangan atau sentimen dari masyarakat yang berbeda terhadap mahasiswa. Tapi apakah sering mahasiswa ini bisa melakukan audiensi dengan para elit yang ada di atas itu? Kalau seberapa sering coba bisa nggak audiensi dengan mereka tanpa adanya demo? Langkah terakhirnya mahasiswa tadi. Bisa saja bang. Cuma sering ya. Kalau saya sih baru pertama kemarin. Baru pertama. Karena sudah ada demo yang besar-besaran itu ya. Iya. Dengan kondisi yang ya tadi bang, situasi yang kurang mendukung untuk kawan-kawan mahasiswa. Kan melihat dengan berapa kiriman dari orang-orang kan, wah itu bang, snipernya sudah siap semua itu. Memang real ya itu mas ya. Real. Sniper itu memang ada kemarin. Ada. Sampai sempat turun ya kemarin. Di video ada. Oh, terus di Surabaya kemarin kan ada tank juga bang di Surabaya itu.
sampai Iya. tank TNI kan turun itu. Iya, iya. Ya itu kalau untuk melindas kawan-kawan 5 orang selesai itu bang. Budal mas. Nah selesai serius itu tank bang. Gini mas, Hmm. langkah konkretnya GMNI. Ini kan banyak sekarang ya, demo-demo mereka ini pemirsa. Pasti pemirsa dentum.id ini juga pasti melihat di sosial media. Ini demonya ini tidak terarah dan banyak kata-kata ditunggangi kan gitu mas ya. Iya. Bagaimana sih GMNI kalau mereka konsolidasi ini pasti kan ada cara-cara konkret yang harus dilakukan biar mereka tetap terarah dan tetap murni demo menyampaikan aspirasi masyarakat ini tadi dan tanpa ditunggangi. Itu bagaimana langkah konkretnya yang real, kita ngomong realnya, bukan hanya sekedar idealismenya ya mas ya, kita ngomong Iya. realnya. Yang mesti kita harus turun ke jalan sih bang, seperti itu. Langkah terakhir itu memang Langkah terakhir itu kan bisa menjadi sorotan langkah konkret kita untuk masyarakat juga. Artinya sebagaimana tidak hanya aksi demo yang memang itu membuat kerusuhan, bukan. Mimbar bebas kan termasuk menyampaikan aspirasi juga bang. Nah itu bisa kawan-kawan masyarakat bisa melebur dalam satu lingkup di situ. Nah ini menjadi poin pertama kita nantinya sehabis audiensi kemarin kita akan melakukan mimbar bebas nantinya. Nah untuk tuntutan-tuntutan yang memang sudah dilakukan oleh para dewan yang kemarin kita sudah sampaikan, ya kita akan follow up lagi. Sekarang harinya seperti kita membuat mimbar bebas seperti apa, tidak hanya menjadi aksi demo yang sangat membuat kericuhan di lingkungan sekitar, bukan. Itu langkah konkretnya kita sih bang sebenarnya. kemarin sempat audiensi menyampaikan 5 poin tuntutan itu. Iya. Itu kan dari pusat ya mas. Iya nasional. Apakah daerah itu nggak ada tuntutan lain? Ada bang, Ada. ada. Tuntutan apa kemarin mas? Ya termasuk ada PHK di pabrik JT dan juga melihat situasi di Pasar Berangkal kan ada proyek yang sangat mangkrak di situ bang. Ya. Banyak-banyak kan proyek di kabupaten sendiri kan yang mangkrak di situ. Ya. Ya kota sama kabupaten beda bang, soalnya melihat dengan data juga berbeda. Ya. Kalau di kota sendiri kan kebanyakan kemarin memang contoh BBM itu kan menjadi poin pertama Ya. sorotan itu. Tapi nggak bisa, ternyata di situ memang itu bukan yang kita bisa sih menuntut untuk DPR untuk menjangkau hal itu. Cuma ini kan sebenarnya tupoksinya di Pemkab sebenarnya, eksekutifnya. Terus ada juga pasar yang memang jaraknya pasar modern sama tradisional itu sangat dekat kan gitu. Sehingga pertimbangan di situ. Jadi kemarin waktu audiensi itu tuntutan semuanya sudah diterima ya. Sudah diterima. Apakah sudah ada naik. penolakan mas? Nggak ada penolakan bang. Nggak ada penolakan. Iya. Cuma kemarin ya memang ada disuruh menunda. Ya mungkin ada kekhawatiran dari DPR terkait adanya kondisi hal ini kan ya. Terus sampai sekarang ada yang maksudnya masih kontak dengan perwakilan atau perwakilan mahasiswa ini dengan staf atau siapa dari DPR itu masih ada yang kontak? Ada. Masih di Kemarin dilaporkan sama ini bang, Kesbang sama Pak Raul juga kan bilang bahwa tuntutan jenengan sudah naik mas gitu di RI, makanya Kesbang kan disuruh untuk nunggu. minta tuntutan dari mahasiswa juga. Mas, kemarin tanggal 3 September kenapa di Mojokerto nggak ada demo yang sama? Ini saya begini pemirsa, bukan berarti pertanyaan saya ini saya mendukung demo sampai ricuh kerusuhan itu enggak ya. Kenapa di Mojokerto ini nggak ada demo sampai ricuh itu kenapa? Apa Mojokerto ini terlambat apa ya ikut dapat infonya dari Jakarta atau Surabaya gitu mas? Atau ada hal lain yang menyebabkan Mojokerto nggak sampai? Kalau saya lihat nggak ada demo malah ya? Iya nggak ada demo. Nggak ada demo ya? Itu kok bisa itu bagaimana mas? Atau karena memang konsolidasinya mahasiswa ini memang ayo kita adem ayem mas atau gimana? Coba mas jelaskan. Enggak, sebenarnya kalau kita sendiri sih kalau konsolidasi kemarin pengennya benar aksi memang bang. Cuma di tanggal 1 kemarin kan kalau info sendiri banyak, cuma pas waktu kita habis konsolidasi tanggal 28 itu kan ada 2 pokok permasalahan yang kita menjadi sorotan utama untuk pertimbangan kawan-kawan ikut aksi.
Yang pertama memang ada tadi sembunyi di situ jual beli, terus ada juga Informasi ya. ya Itu informasi memang dijual ya Mas. saya melihatnya gitu bang, karena apa ya, seharusnya menjadi pokok poin pertama kan, kalau kita menjadi organisasi yang sangat independen kan gak kayak gitu kan harusnya. Tapi kan itu sampai menyebar di Karang Taruna, Radar Jombang juga ada gitu bang. Saya dilaporkan sama orang Jombang itu, kamu ini hasil konsolidasi kamu masuk di Kabupaten Jombang, di screenshot bang, dikirim ke aku. Ini kan menjadi apa, ngapain kan gitu, apa yang membuat kamu singgah seperti ini kan gitu bang. Artinya orang-orang yang jual beli kayak gini kan, saya rasa ini pengkhianat kan gitu. Ya. Mas, Kalau ngopi dulu Mas, nggak apa-apa. oke Ini siap siap, pertanyaan saya ini mau menjerumus ke hal yang agak sensitif sebenarnya Mas. mari bang. Nggih, monggo. Mas, sudah siap ya pertanyaannya? Ini sampean jawab jujur aja nggak apa-apa. Iya. Kemarin ada nggak tekanan dari pihak-pihak terkait yang menyebabkan sampean ini nggak jadi ada demo, ya kan? Oh ada Nggak? ada bang. Sampean ngomong aja nggak apa-apa. Ini ya pemirsa Dentum ID ini juga mau mendengarkan sebenarnya ada nggak sih tekanan? Kita ngomong terbuka aja, ini media. Kita bebas untuk berpendapat, kalau memang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Nggak apa-apa Mas. Ada nggak kira-kira tekanan? Kalau melihat di situasi kemarin di hari ini, kita kan ada kumpulan nih bang sama Pemkap ya, ada undangan dari Kesbang juga. Nah, Kesbang ini kan dengan undangan yang saya rasa tidak resmi, karena lewat WA dengan narasi yang kayak pengumuman gitu loh bang. Ya bilangnya sih ketemu sama bupati dan wakil bupati, tapi di waktu tempat itu ternyata di situ sudah ada ya DPR aparat dan juga organisasi masyarakat di situ. Nah di situ bilang bahwa artinya Kapolres ini jangan sampai ikut untuk aksi kan gitu. Takutnya nanti ada yang kita tidak inginkan kan gitu. Penembakan. Penembakan seperti itu. Berarti ancamannya memang penembakan. Iya kan, pas waktu tanggal 29 kan sudah ada instruksi bang dari sendiri kan untuk tembak di tempat kan sudah ada itu instruksi di situ, bahwa kita juga mengecek hal itu bang di Valid itu. posko itu nggak ada orang. Nah apel semua kan di situ, aparat-aparat termasuk TNI juga, dan juga video juga ada di situ, banyak yang menyebar di situ. Jadi ancaman penembakan itu memang ada. Ada. Padahal sampean ini mau demo ini hanya untuk mensuarakan aspirasi sampean Iya. dan rakyat semua ini. Iya. Tapi sudah ditekan seperti itu. Sudah ditekan seperti itu. Kenyataan memang Mas ya. Iya. Karena waktu forum sendiri kemarin itu maju masuk dalam satu lingkup kantor saja pun Gitu ya. nah itu menjadi sorotan kita untuk apa ya, seharusnya menjadi pokok utama bahwa menjadi aparat ini kan menjadi keamanan kita Iya. bang, bukan menjadi untuk Musuh kita. Sebenarnya kan Iya. musuh mereka kan ya orang-orang yang umumnya melakukan itu, Iya. bukan dari mahasiswa. Iya. Itu ngancamnya ke mahasiswa. Yang mana ke mahasiswa dan juga ormas-ormas yang mau, ya kita nggak tahu sih bang, ormas yang tahu ikut demo atau enggaknya kita nggak tahu. Ya semuanya seperti itu, diancam seperti itu, bukan diancam sih sebenarnya. Kalau bagi saya nggak masalah tuh bang, cuma kan yang dari orang-orang lain yang ikutin loh bang, menjadi pertimbangan seperti itu. Nggak ada jaminan kita untuk menghidupkan kembali orang kan bang, seperti itu. Kita bukan dewa. Iya. Saya ulang lagi, ini harus hidup mahasiswa ya Mas ya. Tapi tetap untuk menjadi mahasiswa kan kita nggak harus diam seperti hal itu. Iya, betul. Harus tetap menjadi agen perubahan dan kontrol sosial sendiri. Iya. Karena kan tujuannya memang kita ini mahasiswa untuk mensuarakan aspirasi rakyat. Jadi kalau sampai kita dibungkam seperti itu kan, ya apa gunanya negara ini kalau negara ini disebut negara demokrasi. Sedangkan kita mau mensuarakan aspirasi rakyat saja harus dibungkam dengan cara ditekan, pengancaman, nanti akan ditembak. Kan bagi saya bukan negara demokrasi. Kemudian gini aja Mas, pelajaran apa sih yang bisa diambil oleh
para mahasiswa Iya. dari eh, perwakilan dari GMNI, pelajaran apa yang bisa diambil tentang demo yang terjadi kemarin itu. Ini kan kalau saya bilang ini lebih besar daripada 98, Mas. Ya, Karena saya baca dulu 98 itu hanya di kota-kota besar, dan ini kemarin sampai rame, artinya sama. menyeluruh, Mas. Gitu. Jadi pembelajaran apa sih sebenarnya? Apa mahasiswa ini dia besok kalau demo itu memang harus komunikasi dengan cara apa? Coba pembelajaran apa sih yang didapat, Mas? Ya sebenarnya kalau melihat dengan kondisi kemarin pelajaran untuk harapan saya juga untuk kawan-kawan mahasiswa ya, ya jangan takut untuk melakukan kebaikan. Apa yang kamu lakukan, insya Allah nanti bakal timbal balikan kepada diri kamu sendiri. Kalau memang suatu kebaikan, dan begitu pun kejahatan. Kalau memang kamu melakukan kejahatan, ya bakal balik dengan kejahatan kamu sendiri. Terus kemudian harapan Mas Tohir sebagai ketua GMNI, sebagai perwakilan mahasiswa. Solidaritas mahasiswa ini yang bagaimana yang diharapkan biar nggak gampang diadu domba, dipecah belah. Karena kalau saya lihat kemarin tuh dipecah belah ya, Mas. Ada mahasiswa juga yang nggak mendukung demo loh, Mas. Iya. Ya kan? Ada mahasiswa yang nggak mendukung demo. Tapi ada mahasiswa juga yang mendukung demo. Artinya kalau saya rasa ini kan mahasiswa yang tidak mendukung demo ini mereka yang beranggapan bahwa saya demo ini hanya untuk bakar ban, keluar-keluar kan begitu. Dia tidak memandang tanda petik dalam hal apa yang disampaikan kan gitu, Mas. Jadi harapan apa sih yang sampai harapkan terhadap solidaritas mahasiswa ini? Biar nggak dipecah belah ya, Mas ya. Kalau melihat dengan mahasiswa sekarang mungkin saya berpandang bahwa generasi Z ini sangat sulit untuk melihat dengan adanya perubahan di Indonesia sendiri. Artinya mungkin dia kepentingan dengan ekonominya sendiri, sehingga apa itu posisi sebagai mahasiswa ini kurang. Nah, menjadi mahasiswa kan agak perubahan. Harusnya kan menjadi pokok utama untuk kawan-kawan mahasiswa agar solidaritas tetap menjaga dengan adanya kondisi di pemerintahan untuk negara dan bangsa kan gitu. Kan kita ada Trisakti juga Bang, itu kan berdiri di bidang ekonomi, terus juga berkedaulatan di bidang politik, terus berkemudian secara kebudayaan gitu Bang. Harusnya hal itu kan menjadi pokok utama untuk mahasiswa, tidak menjadi hal ini untuk keterundungan rasa yang kurang empati mereka untuk melakukan apa yang menjadi poin pertama atau tugas mereka sebagai agen perubahan dan kontrol sosial gitu Bang. Ya tetap seharusnya menjadi mahasiswa ya, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan hari ini ya tetap kita akan lakukan dengan adanya misal tuntutan dengan audiensi atau aksi, nggak apa-apa sebenarnya, itu kan hal yang wajar kan gitu Bang. Tapi pandangan masyarakat mungkin demo untuk apa sih kan gitu ya. Nah itu menjadi kurang pandangan seorang terkait dengan adanya aksi demo ya. Sebenarnya kan ini langkah terakhir kita untuk melakukan ini kan juga untuk mereka, bukan untuk kita sendiri ya. Kalaupun untuk semisal ini loh Bang, kita kan sebagai mahasiswa kan murni dari hati kita dan untuk masyarakat, untuk mereka juga ya. Kalau kita melihat dengan adanya pejabat atau dewan perwakilan rakyat itu kan memang sudah ada bayaran lah Bang di situ ya. Nah kita ini dari real, makanya kemarin saya bilang bahwa di dalam audiensi DPR sama bupati sama kapolres itu kan Bang ini loh dari kita, hati nurani kita, bukan dari apapun. Makanya kita mintalah untuk transparansi atau rapat apapun untuk perkembangan di Mojokerto sendiri, kita dilibatkan gitu. Kita tidak minta bayaran apapun Bang di sini. Cuma ini loh, kita mahasiswa tolong dilibatkan. Semisal pun ada permasalahan di kabupaten maupun kota, kita kan juga bisa membantu mereka. Toh kita tidak minta bayaran dari mereka kan ya, gitu Bang. Iya betul. Kemudian gini Mas, pesan yang harus disampaikan, yang ingin sampaikan kepada mahasiswa ini, atau gerakan mahasiswa. Karena kalau saya rasa perjuangan mahasiswa waktu orang tua kita dulu dengan sekarang ini dinamikanya berbeda, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya mahasiswa harus berjuang
zaman dulu dengan sekarang kan berbeda. Ya. Iya. Saya rasa perjuangan sekarang lebih berat daripada zaman dulu. Iya. Karena kita yang mengalami sekarang. Iya. Kan gitu, Mas. Kita yang melihatnya yang zaman dulu. Nah, bagaimana maksudnya apa yang yang ingin sampean sampaikan kepada gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang ini, bagaimana perjuangan dan terhadap dinamika perjuangan mahasiswa yang sekarang, Mas? Kalau saya boleh berpesan untuk kawan-kawan mahasiswa, Bang, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan demi masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya dengan pondasi-pondasi seperti ini kah kita harus menjunjung tinggi negara dan bangsa. Berhenti untuk kita bertengkar dengan bangsa kita sendiri, dengan masyarakat kita sendiri. Marilah menjaga persatuan untuk baik Indonesia. Seperti itu, Bang, kalau saya sendiri. Ya, jadi gini pemirsa, saya ini juga dulu pernah sebagai mahasiswa. Memang di janji mahasiswa kan termasuk salah satunya itu pengabdian kepada masyarakat, ya Mas ya. Iya. Nah, bentuk pengabdian dari mahasiswa kepada Tridharma ya, Bang? masyarakat, Tridharma ya, ya Bang? Tridharma itu kan juga termasuk menyampaikan aspirasinya, Mas Iya. ya. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat, terutama mahasiswa, itu jangan menganggap remeh perjuangan mereka. Jangan menilai mereka ini demo hanya untuk bakar ban, Iya. koar-koar, rame-rame di jalan. Lihat sisi baiknya. Karena itu semua untuk masyarakat, untuk kemajuan negara kita, negara demokrasi. Di sekolah mereka belajar. Di jalanan mereka ini menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin kita. Terima kasih banyak pemirsa dentum.id, dan terima kasih juga Mas Thohir dari Ketua GMI Kabupaten dan Kota Mojokerto atau Mojokerto Raya. Salam sehat, salam demokrasi.